Kemudian ada peraturan Balai POM juga, kemudian ada Permenkes 28 tentang keamanan pangan. Lanjut. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa lihat. Saya kira kalau ini hanya bersifat normatif saja, paling tidak Bapak-bapak dan Ibu mendapatkan informasi bahwa inilah yang melandasi kegiatan-kegiatan atau terkait dengan keamanan pangan. Peraturan teknis terkait dengan keamanan pangan yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen ya. Jadi intinya bahwa kalau kita berbicara Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan usaha dalam hal industri rumah tangga itu bagaimana kita melindungi konsumen, tentunya terkait dengan cara produksi kita. Kemudian bagaimana hasilnya nanti? Apakah betul-betul memenuhi persyaratan kesehatan? Nah, itulah yang perlu kita pahami bersama. Kemudian, yang kedua, hak. Nah, kalau kita berbicara hak terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, ya. Jadi kenyamanan di sini dalam hal terkait misalnya bagaimana kita berproduksi, ya. Bagaimana kita berproduksi, tidak asal berproduksi. Semua bahan-bahan yang kita pakai itu harus betul-betul memenuhi standar keamanan pangan. Lanjut tadi ya. Nah itu tadi yang di bawah itu, dendanya sanksi. Nah ini juga yang perlu kita. Perintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur mengawasi produksi pengolahan. Ada tadi sanksi itu. Nah itu pelan-pelan. Ya ini. Pasal 9 ya. Nah ini pelaku usaha yang melanggar tanpa akan dijerat pidana paling lama ya. Jadi perlu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, saya juga sering dipanggil di Polda terkait sebagai keterangan ahli dalam hal misalnya kalau ada pengusaha-usaha yang nakal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memproduksi baik itu pangan maupun kosmetik ya. Jadi olehnya itu saya mengingatkan lagi kepada Bapak, tolong produksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan misalnya selalu berprinsip tidak ada yang lihat saya ya, tidak ada yang lihat. Karena kenapa? Kalau timbul sesuatu yang tidak diinginkan itu gampang sekali terbaca oleh orang. Kenapa? Karena orang sekarang kalau dia mengalami kerugian langsung diupload di media sosial. Nah, kalau sudah terupload di media sosial, maka secara otomatis usahanya itu bisa langsung juga down ya. Kenapa? Karena ada penilaian-penilaian negatif yang muncul di kalangan masyarakat terkait dengan akibat-akibat yang ditimbulkan ketika misalnya konsumen mengkonsumsi produk dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Nah, saya kira kalau terkait dengan pangan ini biasa saya jelaskan pada saat penyuluhan lain saya ya. Lanjut. Aturan BPP bahan tambahan pangan. Jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau misalnya masih ada yang belum terlalu jelas terkait dengan bahan tambahan pangan dan insya Allah nanti ada materi dari Balai POM membahas terkait BPP ya. Kemudian penetapan standar keamanan pangan ya. Jadi kalau kita berbicara standar keamanan pangan, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa membuka peraturan Balai POM nomor 28 kalau tidak salah ya, nomor 28 itu di mana di dalamnya itu ada standar-standar keamanan pangan ya. Tapi panitia ada dibagikan kayak modul untuk ada. Nah, nanti Bapak dari Ibu bisa lihat di situ, ya. Kemudian terkait jaminan keamanan dan mutu pangan. Nah, kalau kita berbicara terkait jaminan, otomatis terkait dengan izin edar. Ada nggak izin edarnya itu produk ya? Makanya sebelum kita mendapatkan yang namanya sertifikat, ada mekanisme, ada proses yang kita harus jalani. Yaitu yang pertama ada misalnya kalau kita sudah masukkan berkas ada pemeriksaan laboratorium ya. Nah di situ dilihat apakah betul-betul misalnya produk si ini tidak ada unsur yang membahayakan ya. Kemudian
monitoring yang kedua yang dilakukan oleh teman-teman dari tim teknis itu melakukan pemeriksaan sarana produksi kita. Nah, ini juga salah satu mekanisme untuk mendapatkan jaminan tertulis tersebut. Jadi ada pemeriksaan dari teman-teman apakah sudah memenuhi standar pengolahan atau tidak. Dan biasanya kalau terkait temuan-temuan yang didapatkan oleh teman-teman dari tim teknis pada saat dia turun di lapangan, tidak serta-merta langsung menghalangi usaha, tetapi dia memberikan edukasi kepada kita. Dia akan membimbing. Karena inilah peran dari pemerintah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya betul-betul usahanya bagus, ya. Lanjut. Kemudian ada izin edar, ya, izin edar. Di sini sudah ada yang memiliki selain PRT ada yang mengusulkan untuk mendapatkan MD, belum ada ya? Kalau Ibu Bunli itu besar. Sudah Bu ya? Sudah terproses? Oh sementara, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi nanti kalau panitia bisa nanti testimoni itu bagaimana sih sebenarnya proses untuk mendapatkan itu, karena Bu Bunli itu sudah besar usahanya. Jadi nanti Bu bisa berbagi ilmu ya pada Bapak dan Ibu ya. Lanjut saja ya. Lanjut. Nah, ini terkait alur perizinan. Jadi intinya begini, terkadang juga ada teman-teman pengusaha itu ketika sudah habis masa berlakunya, dia belum tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme untuk mengurus kembali izinnya ya. Jadi terkait perizinannya hampir sama pada saat kita mengusulkan pada saat awal perizinan ya, kita masukkan berkas semua di PTSP. Dan saya perlu ingatkan kepada Bapak dan Ibu, kalau kita mau mendapatkan IRT lagi, minta tolong kita sendiri yang ngurus ya, jangan pakai jasa online. Karena kenapa? Karena ada beberapa image atau penilaian yang muncul bahwa ada katanya yang diminta ini, pada sebenarnya kalau perizinan ini tidak ada biayanya ya, gratis ya. Jadi misalnya kalau kita pakai misalnya jasa orang lain tidak ada masalah, tetapi itu internal kita, tidak melibatkan teman-teman dinas kesehatan maupun teman-teman dari PTSP. Kemudian persyaratannya sama dengan pada saat awal ya, kalau kita melakukan perpanjangan. Kecuali misalnya kalau masa berlaku sertifikat masih berlaku, kemudian kita mau ganti penanggung jawab, cukup berkoordinasi dengan teman-teman dinas kesehatan ya. Jadi nanti disampaikan bagaimana arahan-arahannya. Tetapi dalam hal pemeriksaan laboratorium tidak lagi dilakukan karena ini kan masih berlaku ISINTA. Jadi biasanya itu kalau ada persoalan penanggung jawab di situ, tinggal diminta apakah penanggung jawabnya mempunyai sertifikat penyuluhan atau tidak. Kalau ada, biasanya langsung diproses untuk diterbitkan penggantian izinnya ya. Lanjut. Ini hanya sekilas info, karena terserang kami dari dinas kesehatan tidak henti-hentinya memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu terkait bagaimana sih sebenarnya memperhatikan keamanan pangan. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian, contoh keracunan makanan, kalau timbul semacam itu luar biasa ya, luar biasa. Langsung untung baik kalau dinas kesehatan nyentuh, tapi kalau sudah melibatkan pihak yang berwajib, nah bisa jadi berat masalahnya ya. Oleh itu kami berharap kepada Bapak dan Ibu, kerjakanlah sesuai dengan standar kesehatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi inilah informasi singkat kami dari Dinas Kesehatan terkait dengan mekanisme perizinan daripada industri rumah tangga ya. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan alur perizinan, kemudian bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan industri rumahan yang sudah memiliki sertifikat KIRT. Tadi saya serahkan kembali kepada moderator. Nama saya Lili Muria, usaha saya
Dok, yang saya mau tanyakan, sekarang kan saya juga memproduksi kacang mente yang raw, dok. Kebetulan ada permintaan untuk pasar Hongkong. Nah, itu apakah bisa saya pakai juga PIRT yang seperti di kemasan saya ini, atau seperti apa, dok? Apakah harus saya mengajukan lagi atau bagaimana? Dia kan bentuknya raw, yang bahan baku mentah. Itu aja, dok. Terima kasih. Belum diproses, Bu? Belum, dok, masih berupa bahan baku mentah. Kalau yang ini kan saya sudah diproses. Nah, apakah kalau misalkan itu kan memang perlu untuk memperkuat usaha saya, itu dia harus memang banyak izin-izinnya. Ini kan saya sementara urus asapnya juga, karena untuk pengiriman keluar itu lebih dipercaya gitu loh, dok. Nah, makanya saya tanya, karena saya sekarang bermain di komoditi juga, makanya apakah itu perlu juga saya lampirkan PIRT-nya atau seperti apa gitu, dok? Terima kasih, dok. Langsung saya jawab, relatornya KB. Jadi terkait tadi yang ditanyakan oleh Ibu Uli bahwa produknya itu masih bahan mentah. Jadi kita kembali ke definisi daripada industri rumah tangga, Uli, bahwa industri rumah tangga itu ketika misalnya sudah dilakukan pengolahan. Kalau belum dilakukan pengolahan itu tidak termasuk industri rumah tangga. Jadi terkait nanti perizinannya, Bu, bisa kita berkoordinasi dengan Perindak ya. Kalau masih dalam bahan mentah gitu, Bu ya, AB. Pak, andai kata ini kan ada rencana mau pindah lokasi, tapi di kabupaten, apakah saya masih bisa pakai itu PRT atau saya harus urus PRT di kabupaten yang baru? Dan apakah mekanismenya sama juga atau harus karena saya lihat ini sekarang Pak, dia harus pakai apa? OS ya, OS ya Pak. Jadi semua termasuk sudah termasuk semua perizinan nomor itu berusaha ya, semua satu paket semua Pak. Apakah saya harus berubah itu semua Pak atau bagaimana? Terima kasih. Di daerah lain itu maksudnya usaha yang di Makassar itu sudah tutup atau bagaimana? Semuanya enggak juga sih Pak. Ya, tetap ada, cuma skala kecil di situ Pak. Ini yang di sebelah agak besar sedikit Pak. Oh iya. Tapi jadi begini ya, misalnya kalau masih ada produk di Makassar, nggak apa-apa sih sebenarnya kita kirim ke daerah lain. Kalau misalnya kita mau buka lagi di daerah lain, yang penting kita punya sertifikat penyuluhan Pak ya. Karena itulah yang menjadi persyaratan teknis nanti ketika kita mau buka cabang lagi di daerah lain. Mengenai OSS, memang ada beberapa daerah itu belum optimal untuk pendaftaran online-nya belum optimal. Hanya beberapa item saja yang langsung masuk di OSS. Di Makassar saja kayaknya belum. Yang masuk di OSS itu baru klinik, rumah sakit kalau yang perizinan kesehatan. Kalau PIRT itu belum gitu Pak ya. Jadi insyaallah ke depan memang nanti itu ketika OSS itu sudah optimal, semua perizinan itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa mendaftar di mana saja, kemudian itu nanti bisa diupload nanti berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian salah satu keuntungan nanti pada saat kita mendaftar OSS, intinya begini, bahwa biar tidak terlalu lengkap itu biar tidak terlalu lengkap itu persyaratan yang misalnya persyaratan PRT, tetap kita dikasih izin. Cuma nanti pada saat pembinaan dan pengawasan, kemudian ada teman-teman tim teknis yang turun melihat bagaimana kondisinya, kemudian pengelolaannya bagaimana, kemudian tidak memenuhi persyaratan di situ, maka izin itu bisa ditarik kembali, begitu ya. Jadi memang kita dikasih kelonggaran Pak. Jadi pemerintah mengasih kelonggaran kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Nanti pada saat pembinaan dan pengawasannya itulah yang dimaksimalkan oleh pemerintah. Jadi misalnya ketika ada temuan itu langsung dia tarik izin Pak, begitu. Gitu Pak ya. Jadi intinya Pak, ada di sertifikat penyuluhan atau? Ada ya. Ya. Dok, izin menambahkan, tadi kan memang kacang mente saya yang raw itu
dia kan melalui proses dulu dok, maksudnya nggak langsung dikemas. Jadi saya itu dengan tim saya itu melalui proses kan perebusan dulu dok untuk mengeluarkan kulitnya. Nah terus kemudian setelah itu kan kami oven dok. Jadi dia memang bukan mentah, betul-betul mentah gitu. Kayak proses itu karena ada teman juga dengan usaha yang sama, dia pakai PIFT dok untuk yang kacang mete mentahnya itu, tapi kan memang sudah melalui proses. Prosesnya itu melalui perebusan dari yang gelondongan itu perebusan untuk mengeluarkan memipil kulitnya sampai kulit ari itu kami proses itu masuk oven gitu loh dok. Itu kan apakah itu termasuk pengolahannya? Itu sudah termasuk pengelolaan. Saya pikir tadi Bu langsung dari PRT kan. Kalau ada proses kayak pengoponan begitu itu sebenarnya sudah termasuk PRT. Bisa. Kemudian terkait nanti anunya Bu, kalau kita sudah mau kirim keluar, silakan kita berkoordinasi dulu dengan Balai POM ya. Berkoordinasi dulu ya. Atau nanti ada persyaratan khusus atau ada kayak sertifikat untuk kita dapatkan supaya nanti produknya itu bisa langsung diterima di luar negeri. Karena kalau secara PRT kalau di luar negeri itu biasanya masih lama proses Bu. Kemarin sih kami sudah kirim sampel dok, secara teknis sih tidak ada. Cuman yang mereka butuhkan memang yang pasar itu dok. Itu kalau tapi saya mau memperkuat itu karena kan mau masuk pasar retailnya juga dok ke sana. Ya, karena memang untuk jaminan internasional Bu mendapatkan itu. Ya. Kalau untuk skala lokal ya cukup dengan PRT saja gitu. Sekarang kan mengurus PRT itu teman-teman masih seperti dulu ya. Saya tidak tahu peraturan perundang-undangan yang baru ini dengan Omnibus Law kemarin. Saya dengar pernah ada isu bahwa PRT itu akan dihilangkan dan semuanya akan diserahkan ke Balai POM dengan kemudahan-kemudahan tertentu untuk UKM. Saya tidak tahu perkembangan isu itu. Yang kedua, saya mau bertanya dok, bagaimana dengan varian produk? Misalnya saya punya produk sambal terasi sudah di PRT kan, terus saya mau bikin varian lain sambal hijau misalnya, cuma berubah sedikit. Apakah harus urus PRT kembali juga atau bagaimana? Kemudian mungkin itu. Kemudian saya juga punya produk sampai sekarang belum selesai PRT-nya, masih proses. Karena saya menunggu kunjungan katanya. Kemarin waktu COVID tidak perlu kunjungan, harus lewat video saja dikirim. Nah, bagaimana itu dok? Saya kira perlu penjelasan dulu. Ya. Panjang belum ada aturan yang disahkan oleh pemerintah itu, kalau masih sebatas wacana saja, ini belum bisa diakui ya. Jadi intinya Pak, pengurusan PRT masih berlaku seperti saat ini, jadi lewat dinas kesehatan. Kemudian terkait tadi variannya Pak, jadi cukup satu nomor PRT tadi, jadi bisa juga dipakai ke itu sambal hijau ya. Ya, karena bahan utamanya sama gitu ya. Terkait tadi kunjungannya Pak, misalnya kalau sudah masuk di berkas di PDSPD, minta tolong berkoordinasi dengan teman-teman dengan dinas kesehatan. Jadi kebetulan yang melakukan kunjungan adalah timnya Bu Lela di tempat usaha.